Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Iksan, 13011840599 dari kelas IF 4208. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas besar machine learning. Yang pertama itu ada formulasi masalah. Di sini ada 4 formulasi masalah yang sudah saya bagikan. Yang pertama ada articulate your problem clearly, di mana program ini akan mengatasi masalah untuk seseorang yang ingin memprediksi apakah besok akan turun salju atau tidak. Yang kedua ada identify your data source. Jadi di sini itu subjek yang dituju adalah kepada mereka yang ingin mengetahui kondisi cuaca di esok hari. Yang ketiga itu identify potential learning problem. Di sini saya sudah membaginya menjadi dua, yaitu clustering dan classification, yang mana clustering itu untuk menampilkan berupa mengelompokkan beberapa data sesuai dengan labelnya, yang terus klasifikasinya itu untuk memprediksi apakah akan turun salju hari ini atau besok atau tidak keduanya. Terus yang keempat itu ada think about potential bias and ethics, di mana fitur-fitur ini digunakan untuk melengkapi permasalahan yang ada sudah sesuai dengan label yang ditampilkan. Fitur yang digunakan adalah Sumin dan Sumax. Lalu untuk eksplorasi datanya, di sini untuk eksplorasi datanya, di mana datanya itu untuk mengumpulkan pola awal karakteristik dan tempat menarik, yang mana datanya itu terdapat 1882 baris data dan 23 fitur. Lalu untuk info datanya seperti ini, dan saya sudah membaginya, yaitu ada jenis data objeknya itu terdapat 6 fitur, lalu jenis data floatnya itu terdapat 17 fitur. Nah, di sini ada mengecek null, mengecek data yang kosong, itu seperti ini, ada tanggal, kode lokasi, sumin, dan ada kategori fitur. Di sini itu ada kolom null dan kolom arah angin, yang mana kolom null itu ada 17 fitur dan kolom arah angin itu ada 3 fitur. Nah, tabel di drop untuk kategori tanggal bersalju hari ini dan besok karena data tidak digunakan. Lalu untuk box plot, nah di sini box plot datanya tuh berjenis plot sebagai call number. Dan ini contoh box plotnya, ada box plot suhu min, ada box plot tekanan angin, dan ada box plot suhu min, suhu max sampai suhu trip 3 pm. Lalu box plot itu terus yang kedua itu ada distribution. Nah, distribution itu merupakan teknik yang digunakan untuk menampilkan data yang berada pada fitur dengan jenis data berupa kolom arah angin. Ini kolom arah anginnya, ada arah angin terkencang sampai ada 3 sampai arah angin 3 pm. Lalu ini untuk fitur arah anginnya, ada arah angin terkencang, arah angin 9, dan arah angin 3 pm. Lalu untuk kode lokasinya seperti ini, kode lokasi. Dan terakhir ada heatmap. Nah, heatmap ini adalah teknik yang digunakan untuk melihat nilai korelasi antar fitur dengan fitur lainnya. Nah, dan di heatmap ini yang tadi itu yang di heatmap ini fitur bersalju hari ini, terus fitur bersalju besok dan tanggal itu tidak digunakan karena fitur itu di drop sehingga tidak terdapat pada heatmap ini. Dan seterusnya itu ada data cleansing. Di data cleansing itu di mana data itu akan diidentifikasi bagian data yang salah, tidak lengkap, tidak akurat, tidak relevan, atau hilang, dan kemudian memodifikasi, mengganti, atau menghapusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini mengetahui jumlah missing value di setiap fiturnya, dan ini ada 0, ada 10. Yang selain angka 0 adalah data yang terdapat missing value. Lalu untuk mengisi null ke min, ini tetap frame suhu min, lalu mengisi fill null ke suhu min, terus suhu max hingga suhu 3 pm seperti itu. Terus mengisi null ke string arah angin bersalju hari ini dan besok seperti ini. Dan
Data cleansing ini uh, merupakan program cara yang dilakukan untuk membersihkan data tersebut, yaitu dengan cara mereplace data, lalu mereplace data tersebut sesuai dengan jenis datanya. Nah, selanjutnya itu menghapus baris dengan nilai yang sama atau duplikat dan mengubah data outlier untuk memberikan hasil data yang lebih baik. Nah, setelah data cleansing ini kita masuk ke features engineering. Nah, di features engineering ini ada get data set yang mana proses ini di mana fitur akan dipilih atau diseleksi untuk digunakan, sehingga setelah diseleksi kemudian semua fitur tersebut akan di-scaling. Nah, ini scaling min max. Nah, penskalan atau penyebaran data itu adalah scaling, sehingga di scaling ini digunakan adalah min max normalization, yaitu proses normalisasi yang mengambil nilai min dan max dari fitur yang digunakan. Terus kita masuk ke modeling. Nah, di modeling ini kami menggunakan K-means karena algoritma ini tuh saat diimplementasikan tuh dan dijalankan, algoritma ini juga tergolong mudah gitu dan fleksibel. Juga menggunakan prinsip yang sederhana. Terus untuk modeling figurnya itu ada centroid yang mana dibentuk sesuai dengan nilai K, cluster menggunakan K. Gambar berikut ini adalah hasil output dari K sama dengan 4. Sehingga K membagi data plotting menjadi banyak cluster. Nih, inputannya K sama dengan 4. Keminsnya itu 4. K sama dengan 4. Hingga seperti ini output dari gambarnya. Dan sini ada plotting eksperimen 3D-nya, mengisi nul ke min. Lalu di CD eksperimen ini ada pemodelan 3 fitur data frame sehingga menghasilkan grafik 3 dimensi seperti ini, grafik 3 dimensinya. Karena terdapat kesalahan pada K-means dan cluster, maka output yang dihasilkan tidak sesuai yang diharapkan. Gambar berikut ini adalah hasil visualisasi dari grafik dengan fitur yang digunakan, yaitu suhu min, suhu max, dan hujan. Seperti itu. Lalu untuk klasifikasinya itu, di sini saya menggunakan KNN atau Key Nearest Neighbor yang karena lebih efektif di data training yang besar dan dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Gitu. Mungkin karena terdapat sedikit menggebak sehingga untuk klasifikasinya belum berjalan dengan baik, tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasinya itu. Karena data tersebut akan dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Sebagai contoh, program ini memiliki sebuah kelompok kelas dari fitur tersebut akan dipilih berdasarkan fitur suhu, min, dan suhu max. Berdasarkan fitur suhu, min, dan suhu max, sehingga sebelum melakukan pengelompokan, fitur tersebut akan di-encode agar mudah untuk dikelompokkan. Lalu setelah itu tahap yang dilakukan selanjutnya itu melakukan pembagian data yang dipecah menjadi data trend dan data test. Kemudian hasil output menampilkan sebuah matriks, yaitu matriks confusion, dan merupakan yang isinya itu merupakan nilai dari true positif, true negatif, dan false positif dan false negatif. Seperti itu. Lalu kesimpulan untuk clustering algoritma yang digunakan adalah K-means karena algoritma ini mudah dilakukan saat pengimplementasian dan dijalankan. Algoritma ini juga tergolong fleksibel dan menggunakan prinsip yang sederhana. Dan centroid pengelompokan suhu min dan suhu max pada algoritma clustering berdasarkan K-means atau cluster yang sesuai. Dan untuk klasifikasinya menggunakan KNN atau K-nearest neighbor karena lebih efektif di data training yang besar dan dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Mungkin begitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.